Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa inna asdaqal hadits kitabullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Yang kami hormati pimpinan Bapak segala selatan, yang kami hormati pimpinan Rakti Muhammadiyah Rada Putih 2, Bapak-bapak anggota PNF Rada Putih 1 dan 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan rumah Sahibul Bait Mas Ahmad Rais, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dengan satu majelis yang mulia. Tentu majelis ini menjadi satu media bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hambanya baik kalau semakin pemahaman agamanya juga semakin baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan menunjukkan kepada pemahaman agama yang lebih. Karena tolak ukur orang itu baik kalau agamanya baik. Kalau agamanya baik, yang pastinya dia menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ternyata dalam perjalanan hidupnya dia tidak mampu memahami agama dengan baik, walaupun mungkin menurut pandangan manusia baik, belum tentu di pandangan Allah jadi orang baik. Jadi baik dan tidak itu ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu segala-galanya. Allah segala-galanya, penentu, pengatur, ya, dan juga yang akan mengeksekusi dari apa yang sudah kita lakukan. Tentunya untuk dimintai pertanggungan jawabnya nanti di akhir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Diberikanlah yang namanya hudan, petunjuk. Petunjuknya sudah jelas, yang setiap saat kita baca, yaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup
di alam dunia ini kan pengennya tidak tersesat, tapi ada di jalan yang benar, ada di jalan yang benar, dan itu harus diusahakan, karena tidak semua orang memilih jalan yang benar. Makanya salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena tidak semua orang tahu yang hak, malah tahunya yang batil. Nah, malah sudah menyatu dengan dirinya batilan itu. Sehingga Al-Quran itu penting dalam kehidupan kita. Nah, Al-Quran itu harus kita pahami secara komprehensif, tafsiriyah, terperinci. Maka di situ dibutuhkan yang namanya semangat, ya, kemauan. Seperti kemauan kita untuk mendapatkan urusan dunia. Maka dalam urusan hud dan petunjuk juga semestinya itu lebih semangat daripada urusan perut, daripada urusan perut. Urusan perut itu mungkin hanya sehari, kalau yang penting makan 2 kali, 3 kali, dan itu ya, pagi, siang, malam, itu ya. Kalau mau nambah nanti malam lagi 4 kali. Tapi kalau sudah namanya ilmu, dan ilmu itu adalah Al-Quran, yang itu adalah nur, maka 24 jam, karena itu bagian dari nafas kita, bagian dari nafas kita. Gak bisa dilepaskan kehidupan kita itu tanpa ilmu. Maka ada dua, ada orang yang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu. Yang fatal ini, yang bahaya adalah orang beramal tapi tanpa ilmu. Nah ini, beramal tapi tanpa ilmu. Itu kalau dulu namanya orang-orang jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak berilmu dalam menjalankan aspek kehidupan. Dan Rasulullah SAW paling benci dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka insya Allah kita tidak termasuk kategori orang-orang yang bodoh. Harus tahu, karena pemahaman agama tidak harus diwakilkan kepada kiai, kepada ustaz. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bukan nanti diborong tanggung jawabnya sama ustaz. Gak bisa. Maka ayat yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah. Maka orang Muhammadiyah ya harus senang membaca. Harus senang membaca. Yang bahaya itu sudah jadi orang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu yang bahaya. Karena keminter akhirnya kan menyesal. Bodoh tapi orang ngerti kalau dirinya itu adalah orang bodoh, akhirnya nggak mau belajar. Ini yang berat kan yang di sini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris parah. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya alias orang bodoh, maka tunggulah
saat terjadinya kehancuran. Nah ini sudah mulai. Jadi sudah mulai buram mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, dan gak jelas. Ya. Dan orang bodoh itu biasanya ya banyak melakukan hal-hal yang justru amalnya itu jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan ya, oleh Ibnu Taimiyah, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'ah illa li naqsi tiba'ih li sunnati ilman wa amalan. Ini perlu kita perhatikan. Dan tidaklah seseorang itu jatuh kepada amalan-amalan yang di dalamnya ada unsur bid'ah illa linaqsi ittiba'atin li sunnati ilman wa amalan, karena kurangnya ya pemahaman untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara pengetahuan maupun secara aplikasi. Wa illa faman kana biha aliman walaha mutabi'an. Tapi kalau dia paham tentang ittiba'ir Rasul, maka dia akan mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Lam yakun indahu ilal bid'ah, dan dia tidak mungkin sampai kepada praktek-praktek bid'ah. Fa innal bid'ah yaqa'u fiha al-juhala bisunnah. Terjadinya praktek bid'ah itu karena kebodohan terhadap sunnah. Itu kalau kita bicara tentang kebodohan. Makanya orang kalau sudah melakukan bid'ah kemudian diingatkan, bukan malah terima kasih, tapi malah ucap tukaran. Karena sudah pinter, kayak tadi bodoh tapi atau enggak merasa kalau dirinya banyak di masyarakat itu ya kita jumpai praktek-praktek yang amalannya itu menyimpang dan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya itu budaya, yang sifatnya itu turun-temurun adat, itu justru kadang-kadang mengalahkan yang syariat, lebih kuat di masyarakat. Dan kalau kita memberi masukan atau mengingatkan, ya maka biasa mereka akan mengatakan itu wong aneh. Nah, iya. Orang umum sih, wong aneh, wong aneh, orang umum. Terus nanti akhirnya apa? Aja direwes. Aja direwes. Terus yang ketiga, aja golek mantu sing model kayak kue. Apot kemarin ya. Oh ya, mati orang ditahlili. Mulai ada payu-payu sih kan. Makanya kalau mau cari aman takiyah. Iya.
iya Menyerupai ya. iya anu Ngelungsumi lah. langsung Malah gelem ini gelem. mana gelem ini gelem Lalu lah. iya ya karena nggak bisa dan butuh komitmen ya satu RT dewekan terkucil ya kan kucil kan ora kuat ya kan ngomong mana ini ya mertua ngomong aduh gitu ya kan tapi itulah konsekuensi logisnya kalau orang pengen ada di jalan Buddha, di jalan petunjuk. Petunjuk itu ya dua itu, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ganti, tapi sering guru sih kepikir bagi Pak, nggak bisa membayangkan kita kalau itu. Jadi jangan jadi orang bodoh. Bodoh di sini adalah bagaimana kita beramal, tapi tanpa ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Anfal, ya Al-Anfal ayat 22, itu orang yang tertutup apa telinganya, mulutnya, termasuk hatinya itu lebih buruk daripada binatang. Inna syarrad dawabi indallahi sumul hukmul ladina la yaqilun. Masya Allah. Sesungguhnya sejelek-jelek, seburuk-buruknya binatang. Binatang yang paling buruk ya apa Pak kira-kira? Seburuk-buruknya binatang. Cepong. Itu kan misalan Allah yang paling rendah bagi orang yang tidak menggunakan apanya? Akalnya. Terutama akal yang lurus, akal yang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Di sisi Allah adalah sumun, orang yang tuli, bukmun, orang yang bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak berakal. Itu pakainya berarti hawa nafsu otomatis. Bisnis pakainya kalau sudah pakai hawa nafsu ya gimana lah ya, kan paham sendirilah. Jadi pegawai kalau pakai hawa nafsu ya bagaimana kan, seperti itu. Wong paling golongannya apa bisa hartanya mau kan gitu kan ya. Warisan. Gak apa-apa sih kalau warisan. Masa kita nggak tersinggung kalau membaca ayat ini diibaratkan lebih buruk daripada binatang karena nggak berfungsi, potensi yang diberikan oleh Allah. Ya. Waladhi, ya. Yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu kan potensi supaya kita memperdayakan apa yang kita miliki, semuanya itu diarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan selalu selamat, ada di jalan yang benar sesuai dengan doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tapi kok kenapa bisa ya jalannya kadang-kadang malah belok-belok. Tapi Allah masih memberi peluang.
memberi peluang untuk terus beristighfar. Karena memang manusia tidak bisa lepas dari khilaf, salah gitu ya. Nggak apa-apa. Malah memang ya manusia ya kayak gitu, ada khilafnya, ada salahnya. Ya, tapi harus cepat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau di dalam surat Al-Isra ayat 36 kita nggak boleh ikut asal ikut, manut asal manut kalau tanpa ilmu. Lagi-lagi ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lagi-lagi dimintai. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kira-kira kamu tidak tahu apanya? Ilmunya. Iya. Ke timur melu ke timur, ke barat melu ke barat. Enggak punya prinsip. Kenapa nggak punya prinsip? Karena nggak punya ilmu, terutama ilmu agama. Mungkin punya ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu dagang, ilmu apa, tapi nggak punya ilmu agama. Akhirnya begitu kumpul dengan orang-orang yang wal-wal kedua, ya melu-melu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Lagi-lagi ilmu. Makanya ada orang yang kadang-kadang sendirian sih, ya, yang lain pada tetap jalan, karena memiliki prinsip. Tapi kalau orang nggak punya prinsip itu gampang kena pengaruh, ya, terombang-ambing. Dan itu adalah salah satu dari sifatnya orang-orang kafir. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita punya semangat menggali, mengkaji, memahami, ya, secara komprehensif ilmunya Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kehidupan kita itu tidak sia-sia, dan juga tentunya kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini adalah bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu otomatis kaitannya dengan masalah agama Islam. Iya. Tentang agama Islam. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan wala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kulli dhararin. Tidak diragukan lagi bahwa yang namanya kebodohan itu adalah pangkal dari kerusakan dan juga dari bahaya. Yang bikin rusaknya jagat itu orang bodoh. Tapi bukan orang bodoh dalam arti nggak punya ilmu, orang yang tidak bertanggung jawab dengan ilmunya, sehingga dia tidak bisa menjalankan yang halal sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsepnya bukan masalah ilmu secara umum, tapi bagaimana kita tetap ada di jalan Allah, menegakkan yang hak. Al-haqqu mir rabbikum. Yang namanya kebenaran itu ya datang dari Allah, milik Allah. Gak ada yang lain. Maka konsep yang hak itu, kalau kita mau mendiskusikannya, ya membukanya adalah Al-Quran dengan
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu menyampaikan annasu yahtajuna ilal ilmi aksaru min hajatihim ila ta'am wa syarab. Nah, itu kalau ulama salafus saleh sih memang kebanyakan semuanya puasa siapa ya? Iya, jadi makannya sedikit. Iya. Kalau kita senangnya sedikit-sedikit, Nonton terus. terus. Aduh. Manusia itu butuh kepada ilmu lebih banyak daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minum. Itu harusnya. Ya. Tapi banyak juga manusia itu yang dibalik, kebutuhan akan makan dan minumnya lebih besar daripada kebutuhan kepada ilmu. Ya. Makanya tidak heran kalau nanti di Yaumul Mizan ada orang gemuk yang ketika ditimbang ternyata enteng, tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Karena nggak ada Alam di awak kekudu, wetengnya telempos, barang ditimbang, amalnya langka. Ya, amalnya nggak ada. Gelengnya mana mani? Gelengnya pas. Seperti sayapnya nyamuk. Tapi Ibnu Mas'ud itu sebaliknya. Ibnu Mas'ud itu naik pohon. Begitu naik pohon kelihatan betisnya. Ya, kelihatan betisnya ditertawakan oleh para sahabat. Pada ngeket, oh itu lihat Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ya. Rasulullah tanya ada apa? Itu lihat betisnya kecil. Ya. Ibnu Mas'ud betisnya kecil. Apa kata Rasulullah? Itu betisnya Ibnu Mas'ud nanti kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Betisnya. Padahal kurus ya. Katanya ini nanti betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Sementara yang di lempos barang ditimbang kalau sayap nyamuk sih. Sayap nyamuk. Pos. Anasu yahtajuna ilal ilmi aksaru min hajatihim ila ta'am wa syarab. Itu harusnya kita. Gitu. Manusia itu butuh kepada ilmu melebihi butuhnya akan makan dan minum. Li'anna ta'am wa syarab yahtaj ilaihi fil yaum marratan aw marratain. Karena manusia itu butuh makan dan minum paling dalam satu hari sekali atau dua kali. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi adadil anfas. Tapi kalau yang namanya manusia butuh ilmu itu sepanjang nafasnya masih ya mengalir. Itu ilmu yang dibutuhkan. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya tentu kita juga insya Allah tidak jauh ya. Artinya cinta akan ilmu supaya komitmen kita untuk melihat yang hak dan yang batil itu semakin terang benderang. Jangan terbalik-balik. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Ya karena ilmu agamanya nggak ada, ilmu pengetahuan umumnya mungkin yang lebih dominan, sehingga dia kadang-kadang bisa merekayasa kehidupan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga paling gak suka dengan orang yang tidak berilmu, karena ngomongnya saja geletrek gak karuan. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, innallaha yardu lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah itu ridho kepada kamu sekalian pada 3 hal, dan benci kepada kamu sekalian juga pada 3 hal. Fayardolakum antakbuduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa antaqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi Allah itu ridho kepada kita, yang pertama kalau kita mau menyembah kepadanya, yang kedua tidak menyekutukannya, yang ketiga berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dalam hal ini adalah Islam. Islam adalah Al-Quran, ya, dan tidak tercerai-berai. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kamu itu pertama kila wa qala. Ya, kila wa qala. Asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Ya, ini asal bunyi itu kan orang yang tanpa ilmu akhirnya gawe geger, kadang-kadang gawe reg, ya kalau bahasa sininya bikin runyam. Itu kila wakola, itu tanpa ilmu, dan Allah benci dengan orang-orang itu. Maka daripada kita itu mengatakan sesuatu yang belum punya dasarnya, mendingan itu lebih selamat bagi kita. Kila wakola, kubusnya gede, ya, yang ngomongnya luar biasa. Wakas rotas su'al, banyak tanya, ya, rewel. Sesuatu yang seharusnya nggak usah ditanyakan malah ditanyakan, kayak orang-orang jahiliyah. Bahkan iya, orang-orang yang suka bertanya, ya, sesuatu yang sebetulnya nggak usah ditanyakan malah bisa apa? Memperberat. Kayak Rasulullah ditanya, ya Rasulullah haji setiap tahun, waduh, ya. Kalau dijawab waktu itu oleh Rasulullah, iya, repot kok. Sekali aja belum kelakon di cancel. Menteri Agama nih kopi. Duitnya lagi tinggal kae gawe cepatan. Maka serotas soal. Ditanya lagi, apakah siwak itu wajib? Lu kalau wajib nanti tak bilang iya, malah memberatkan. Coba, ya. Jadi hal-hal yang kira-kira nggak perlu dijawab ditanyakan, ya nggak usah ditanyakan. Kayak misalnya kurban, ya kan? Ya, kurban kira-kira anggar misalnya disembelih jam ini oli ora ya, ya misalnya. Ya misalnya jalur dagingnya panitia oleh beli ya. Ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang justru akhirnya bikin ya malah berat. Gitu. Kayak kemarin waktu awal-awal corona, antara sholat di rumah dengan sholat di masjid, wah jadi polemik, ya kan? Kira-kira kalau sholat ini rumah pahalanya kayak sholatnya masjid beli ya? Bingung dewek. Akhirnya orang sholat. Gitu. Akhirnya orang sholat. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan. Ini orang yang merugi, orang yang punya ilmu tapi bukan ilmu agama. Jadi orang kaya
Ya, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak misalnya artis ya, setiap hari kan dapat duitnya sampai banyak, tapi maksiatnya malah tambah rakaruan, pesta pora, senang diskotik, kafe, apa wes macam-macam. Ya, menyia-nyiakan harta. Kalau kita tak, insya Allah nggak ada yang menyia-nyiakan harta, malah kekurangan harta. Simpan sia-sia lah. Iya, kurang terus. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 169 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kepada semuanya saja. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pertama, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, ya, yang sudah dirizkikan oleh Allah, yang halal dan yang ini kan harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, wow, saya ini boleh duit kayak masya Allah, ya kan? Luar biasa. Halalan thayyiban. Karena kalau tidak halalan, otomatis amal kita jadi rusak semuanya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan geragas, kan gitu ya istilahnya. Punya sifat qanaah, ada sedikit zuhudnya, ya, qanaah, zuhud, tidak terlalu ya dipusingkan kalau tidak memiliki atau belum memiliki, ya. Kan banyak orang yang pusing karena belum memiliki, pengen memiliki, bagaimana caranya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tapi ayat berikutnya ini yang penting, yang kaitannya dengan ilmu masalahnya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang namanya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan perbuatan fahish, ya, kotor, buruk, dan ya memerintahkan untuk mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kadang-kadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah seenaknya saja atas nama Allah, padahal nggak punya apa? Ilmunya. Nah inilah yang tentunya tidak kita harapkan, seenaknya sendiri. Makanya dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dibikin mudah yang namanya Al-Quran untuk terus dipelajari. Tapi bagi siapa? Fahal min muddakir. Maka adakah yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran? Berarti kan harus digali. Kalau dulu zamannya Rasul salafus soleh pakainya ceplik, pakainya minyak zaitun. Kalau sekarang pakainya listriknya bebas, HP bisa nyaris, pokoknya sih belajar serba mudah lah ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah ini supaya kita tidak jadi orang jahil, orang-orang bodoh, terutama bagaimana kita menyikapi kehidupan sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2,
di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang awam, orang-orang yang belum berpengetahuan. Sengaja huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Jelas. Jadi misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mencerahkan orang-orang yang masih awam, orang-orang yang bodoh, supaya punya peradaban tinggi. Tapi peradabannya itu dibangun dengan kitab suci Al-Quran. Itu masalahnya. Yatlu alaihim ayati, dibacakan ayatnya. Ya. Wa yuzakihim, dibersihkan, disucikan apanya? Jiwanya. Wa yu'allimuhumul kitaba, diajarkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, wal hikmah, dan juga diajarkan sunnah-sunnah. Ya. Padahal ya dulunya mereka itu tergolong orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata, tapi sedikit oleh Rasulullah semuanya dirompak total. Makanya namanya Madinah Madani, ya masyarakat yang berperadaban. Itu bukan pakai apa-apa, tapi pakainya Al-Quran dan juga memakai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghadapi orang jahil, orang yang bodoh? Kalau Allah Subhanahu wa taala malah menghendaki jauhi orang-orang bodoh. Ora kanggo wong bodoh. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf, menyeru kepada yang baik, jauhi orang-orang bodoh. Orang bodoh itu orang kanggo. Ya, orang bodoh ya bikin redok, ya kan gitu. Bodoh di sini maksudnya adalah orang yang tidak mau mengenal agama Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kehidupannya, melek matanya, hatinya, melihat mana yang hak dan mana yang batil. Itu sih sebetulnya. Jadi kebenaran harus selalu ada di atas segala-galanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kaitannya untuk memotivasi diri saya dan juga teman-teman sekalian, bagaimana namanya orang pengen semakin baik, ya pemahaman terhadap agamanya harus semakin baik. Al-Quran harus selalu melekat ya dalam kehidupan kita. Kita boleh lepas ya, cinta ulama. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Ya. Cinta ulama, dan yang takut kepada Allah salah satunya juga ulama. Iya. Jadi carilah ulama yang takut sama Allah, ya. Ulama yang alim, ya. Ulama yang bisa menuntun, menyelamatkan kita, sehingga kehidupan kita ya jadi mudah-mudahan Allah selalu menguatkan diri kita untuk bisa tetap terus semangat ya bertolabul ilmi, ada di majelis ilmu ya, baik itu mencari sendiri maupun juga dengan mendatangkan ya orang-orang yang kira-kira bisa kita tangkap